Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Wiwi Kristiani Kembuan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Sibolga, Sumatera Utara. Horas buat kita semua. Ibu Bapak dan Saudara, sebelum kita melanjutkan semua aktivitas kita di hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami mau panjatkan bagi Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pagi hari ini kami masih dapat menghirup udara segar ciptaan Tuhan. Kami juga hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Karuniakanlah kami urapan Roh Kudus, agar kami mengerti kehendak-Mu lalu melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, kitab Esra pada pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayat ke-5, saya bacakan buat kita. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Ibu Bapak dan Saudara, pada suatu kali ketika kami dalam mata kuliah teologi praktika, ada seorang teman ketika disuruh merenungkan seperti apa Allah bagi pribadi kami masing-masing pada waktu itu. Kami tercengang ketika ada seorang teman mengatakan bahwa Allah itu seperti gedebok pisang buat dia. Namun keterkejutan kami kemudian menjadi mengerti maksud dari teman saya itu, bahwa dia menceritakan pada suatu hari dia terjatuh di sungai yang dalam. Dan pada saat dia terjatuh, dia berdoa dalam hati dan berupaya untuk berenang semampunya. Namun ketika dia berusaha untuk mencari pertolongan dengan tangannya, kemudian dia tanpa sengaja menemukan sebatang gedebok pisang yang terhanyut di dekatnya. Dan melalui gedebok pisang yang dia raih, lalu kemudian membawa dia berupaya di atas gedebok pisang untuk menepi, dan karena gedebok pisang itulah dia diselamatkan atau menjadi selamat. Sehingga dalam teologi operatifnya dia mengatakan bahwa Allah menolong saya, dan Allah penolong yang saya kenal adalah seperti gedebok pisang. Ibu Bapak dan Saudara, dari pendahuluan ini mau mengatakan bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa, yang kadang tidak kita pikirkan, tidak bisa kita pikirkan. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan di pagi hari ini sabda Tuhan bagi kita juga
mengajak kita untuk melihat betapa karya Tuhan luar biasa bagi umat Israel yang pada waktu itu mengalami penghukuman Allah. Mereka harus mengalami pembuangan, mereka harus diperbudak di Babel tepatnya. Dan hal itu bukan sebentar, namun 70 tahun seperti yang telah difirmankan atau dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Ibu bapak dan saudara, dalam keterhimpitan dan keterpurukan umat yang mengalami perbudakan di Babel, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap ingin menolong mereka dalam kesesakan yang mereka alami. Dan hal yang dilakukan oleh Allah adalah ketika sudah genap 70 tahun, Allah mengirimkan raja yang bernama Kores, seorang raja Persia yang kemudian mengalahkan Babilonia. Sehingga hal yang dilakukan oleh Tuhan ini, kita mau lihat dalam bacaan kita ada 3 hal yang Tuhan lakukan lewat Raja Kores, Raja Persia yang tidak mengenal Allah, raja yang bukan berasal dari orang-orang Israel. Yang pertama, Allah melakukan kebaikan bagi umat yang diperbudak melalui raja ini adalah bahwa dia kemudian mengumumkan satu pengumuman yang disebarluaskan baik secara lisan maupun tulisan, yakni yang ada di kitab Yeremia. Yang pertama, bahwa umat Israel boleh kembali ke kampung halamannya atau ke negaranya, yakni kota Yerusalem. Kemudian yang kedua, bahwa mereka tidak hanya pulang dengan tanpa sesuatu yang akan mereka buat, namun Raja Kores mengatakan bahwa dia sudah sangat diberkati oleh Tuhan dan dia harus mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan itu juga yang disampaikan kepada orang-orang Israel. Mereka disuruh pulang lalu kemudian membangun bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Yang ketiga, ibu bapak, dalam bacaan kita tadi di ayatnya yang kelima, Raja Kores tidak membiarkan umat Israel pulang dengan tangan hampa. Namun dikatakan tadi bahwa haruslah banyak orang ayatnya yang ke-5 tadi dikatakan bahwa harus Tuhan menggerakkan hati banyak orang untuk kemudian memberikan sumbangan, baik emas, perak, ternak, dan apapun juga, untuk boleh supaya umat Israel dapat membangun bait Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita? Akankah kita di tengah keterpurukan, di tengah masa pandemi yang dampaknya luar biasa dirasakan bagi banyak orang, kita hanya berhenti pada mengeluh, kita menyalahkan Tuhan, kita rasa Tuhan tidak sayang lagi, seolah-olah kita berada di perbudakan di Babilonia seperti umat Israel. Saudara, ketika Tuhan memilih saya dan saudara menjadi anak-anaknya, jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak menyayangi kita. Allah tutup mata dengan setiap penderitaan dan pergumulan hidup kita, tidak. Namun Allah selalu ada untuk saudara dan saya. Dia siap untuk memakai siapapun untuk kebaikan, untuk mendatangkan solusi, untuk memberikan keringanan dan kelegaan beban. Oleh sebab itu, mari jangan pernah berhenti berharap, karena cinta Tuhan terlalu besar bagi setiap kita. Mari kita terus berdoa, mendoakan setiap pergumulan yang ada. Ibu, bapak, dan saudara, percayalah kalau Tuhan bisa menolong teman saya, menyelamatkan dia melalui gedebok pisang,
Allah juga memberikan jalan keluar pembebasan bagi orang-orang Israel melalui Raja Kores yang tidak percaya kepada Allah. Allah yang sama dengan kuasa yang sama akan memberikan pertolongan kepada kita lewat apapun, lewat siapapun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di pagi hari ini, ketika kami mungkin diperhadapkan pada sakit penyakit, pada satu keadaan yang tidak membuat kami damai, yang membuat kami acap kali kehabisan akal untuk mencari solusi dari setiap pergumulan. Namun pagi hari ini kami sungguh diberkati lewat firman Tuhan. Kami mau belajar bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah tidak akan pernah ditinggalkan begitu saja, tetapi Tuhan yang perkasa akan memakai apapun dan siapapun untuk mendatangkan kebaikan, untuk menolong setiap kami keluar dari keterpurukan dan pergumulan. Terima kasih Bapa, berkati negeri kami, berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin negeri kami, berkati para medis yang mengabdikan diri untuk menolong para pasien terpapar. Tuhan akan hadir melawat dan memberikan kelegaan juga kepada mereka yang terhimpit karena sakit penyakit pandemi yang ada. Tuhan berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami mau lakukan, kami percaya ada Tuhan di sana yang menyertai, ada Tuhan di sana yang memberkati. Terima kasih Bapa. Berkati juga anak-anak kami yang studi secara daring. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, dan kepandaian. Berkati kami sebagai orang tua untuk senantiasa menjadi teladan iman bagi generasi-generasi penerus kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami dari sekarang sampai selamanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Horas.